Nah, sekarang ibu-ibu sudah tahu ya pengertian penyandang disabilitas. Sekarang kita akan bermain, namanya permainannya perbedaan dan persamaan. Saya nanti akan membagikan kartu, di dalamnya ada warna-warna tertentu. Nah, nanti ibu-ibu akan mendapatkan satu kartu dan nanti ibu-ibu harus mencari atau berkumpul dengan orang yang mendapatkan kartu yang di dalamnya itu sama warnanya. Oke? Ngerti ibu-ibu? Ya. Saya bagikan ya kartunya. Ayo ibu-ibu cari temennya yang sama. Ayo. Nah, itu Ibu Dwi. Ya, Ibu Dwi gimana? Dapat warna apa Ibu Dwi? Kok sendirian saja? Oh, warna biru ya. Yang lain itu yang banyak dapatnya warna apa? Ibu Yuli. Oh, dapatnya warna merah. Nah, sekarang saya akan tanya nih ke Ibu Dwi yang sendirian. Ibu Dwi, bagaimana rasanya berbeda atau terpisah sama yang lain? Oh, rasanya sepi ya, merasa nggak ada temennya ya. Nah, Ibu Dwi itu warna biru tadi Ibu, itu warna kesukaan Ibu Dwi atau bukan? Oh, bukan ya. Kalau Ibu Dwi punya kesempatan untuk menukarnya, Ibu Dwi mau menukarnya atau tidak? Oh, mau. Baik, terima kasih Bu Dwi atas jawabannya. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada ibu-ibu semua. Bagaimana jika di dunia ini kita semua sama, ibu-ibu? Oh ya, monoton ya. Ya, tidak indah ya. Nah, sama seperti warna-warna yang saya berikan ya, ibu-ibu. Walaupun ada warna merah, warna biru, warna hitam, semuanya adalah warna. Walaupun beragam, tetapi tetap mereka adalah warna, punya istilahnya keindahannya masing-masing ya. Begitu juga kita manusia penyandang disabilitas juga sama, istilahnya pemberian dari Tuhan, suatu keadaan yang memang tidak merupakan, bukan pilihan, istilahnya adalah pemberian dari Tuhan. Maka dari itu penyandang disabilitas juga adalah manusia sama seperti kita, termasuk hak-haknya. Penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak yang sama seperti kita warga negara lainnya. Nah, ibu-ibu, bagaimana kalau sekarang dibalik? Kita misalnya adalah penyandang disabilitas. Nah, apakah kita juga akan berusaha agar hak-hak kita terpenuhi? Ya, akan berusaha ya ibu-ibu, tentu saja ya. Nah, kira-kira ibu-ibu tahu nggak hak-hak apa saja sih yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas? Ya, Ibu Dwi, ya mendapatkan makanan yang sehat. Ya, apalagi Bu? Mendapatkan apa? Kasih sayang. Ya, terus apalagi? Ya, bersosialisasi begitu ya Bu ya, diajak bicara atau ngobrol ya. Betul sekali ya ibu-ibu, terima kasih atas jawabannya. Sebelum kita membahas mengenai hak-hak penyandang disabilitas, mari kita melakukan permainan dulu ya Bu. Nanti saya akan membacakan beberapa pernyataan. Nah, kalau ibu-ibu setuju, maka ibu-ibu berbaris di sebelah kanan ya kalau setuju. Kalau tidak setuju, ibu-ibu nanti berbaris di sebelah kiri. Ya, Bu? Nah, siap-siap, Bu. Yang pertama, anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar. Ayo, kiri atau kanan, setuju atau tidak? Ya. Tidak setuju. Kenapa tidak setuju, Bu? Oh, berhak sekolah. Oh iya. Ini ada 2 orang tidak setuju. Setuju. Kenapa, Bu? Oh, keterbatasan fisiknya membuat mereka susah sekolah. Kasihan. Oh iya. Selanjutnya ya Bu. Nah, pernyataan selanjutnya saya tidak akan dulu betul atau salah ya Bu. Kita lanjutkan dulu permainannya. Yang kedua, anak yang memakai kursi roda tidak perlu bermain dengan teman-temannya karena dia sulit berjalan. Setuju atau tidak? Ini banyak yang tidak. Kenapa, Bu? Oh, tetap harus bermain ya. Oh ya, tetap memiliki hak untuk bermain. Oke. Selanjutnya ya Bu, yang terakhir nih. Penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Betul atau tidak? Ini banyaknya yang betul nih. Kenapa, Bu? Ya, karena
ya sama seperti kita ya, butuh makan ya ibu-ibu ya, betul sekali. Nah ibu-ibu, untuk mengetahui apakah jawaban tadi ibu-ibu betul atau tidak, nah mari kita lihat pada flip chart hak-hak penyandang disabilitas ya ibu-ibu. Yang pertama, hak penyandang disabilitas itu adalah berhak untuk hidup, sama seperti kita yang non disabilitas ya. Penyandang disabilitas juga berhak untuk hidup, dalam artian mendapatkan makanan, hidup sehat, kemudian sandang pangan papan, membutuhkan seperti itu, kasih sayang dan lain sebagainya ya. Yang kedua, bebas dari cercaan. Nah, karena keterbatasan fisik itu cenderung orang lain itu mandang sebelah mata. Nah, kita itu jangan membeda-bedakan mereka juga ya. Jadi kita itu jangan sampai menghina atau memandang rendah penyandang disabilitas. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan perlindungan. Nah, terutama perlindungan dari keluarga. Jangan sampai keluarga sebagai pihak terdekat itu justru malah tidak melindungi penyandang disabilitas. Dalam artian mendapat perlindungan itu mendapatkan apa ya, tempat tinggal yang layak, nyaman, kemudian bebas dari cercaan tadi ya. Selanjutnya yaitu mendapatkan bantuan hukum. Nah, hukum itu kan tidak memandang baik itu disabilitas, non disabilitas, semuanya harus mendapatkan perlindungan hukum. Yang kelima adalah bersekolah. Tadi siapa yang menjawab tidak perlu bersekolah? Nah, jawabannya penyandang disabilitas juga berhak untuk sekolah, artinya berhak mendapatkan pendidikan sama seperti kita ya ibu-ibu. Tapi tentunya alangkah lebih baik jika penyandang disabilitas itu mendapatkan pendidikan di sekolah khusus, agar apa? Agar mereka itu lebih mudah dari segi komunikasi, kemudian guru-gurunya memang terlatih untuk menghadapi anak-anak disabilitas. Nah, seperti itu ya Bu. Selanjutnya yaitu bekerja. Orang-orang disabilitas juga disabilitas itu kan tidak hanya apa ya? Hanya perbedaan secara fisik aja gitu. Tidak semua, terkadang ada disabilitas yang dalam artian ringan ya, tidak berat. Nah, maka dia masih bisa menggunakan indera yang lain untuk bekerja. Selanjutnya yaitu berhak untuk hidup sehat. Nah, keluarga bisa membantu penyandang disabilitas jika memang merasa kesusahan untuk melakukan pola hidup sehat ya ibu-ibu. Selanjutnya yaitu beribadah. Penyandang disabilitas juga sama seperti kita memiliki hak untuk beribadah kepada Tuhannya. Selanjutnya berolahraga. Nah, yang ini penting selanjutnya yaitu hak bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Nah, penyandang disabilitas itu kan ada kekurangan fisik ya, perbedaan fisik. Biasanya perbedaan fisik atau mental atau psikis ya. Nah, itu rentan untuk mendapatkan kekerasan dan eksploitasi. Oleh sebab itu, kesadaran akan hak-hak disabilitas dari keluarga dan masyarakat itu sangat penting agar penyandang disabilitas itu tidak sampai mendapatkan kekerasan atau dieksploitasi. Selanjutnya tidak dikucilkan. Nah, ini sangat banyak sekali ya ibu-ibu, karena tidak sebebas bergerak orang-orang yang non disabilitas, maka penyandang disabilitas biasanya tidak, karena keterbatasannya itu dia menjadi dikucilkan oleh masyarakat atau mungkin oleh keluarganya. Nah, sebisa mungkin kita sebagai keluarga, kalau misalnya memiliki penyandang disabilitas, ajak penyandang disabilitas itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bisa selama itu bisa dilakukan, maka ayo ajak mereka untuk melakukannya. Selanjutnya diperlakukan sama dengan orang lain. Tadi ya, disabilitas itu adalah macam keragaman manusia, sama. Disabilitas itu sama seperti kita, memiliki hak-hak yang sama, diperlakukan, begitupun untuk perlakuannya. Mereka juga ingin diperlakukan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Mungkin walaupun kita membedakan itu hanya dari perlakuannya itu dalam artian untuk memudahkan agar penyandang disabilitas itu lebih mudah dalam beraktivitas.
Nah, ibu-ibu, jadi penyandang disabilitas itu memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lainnya ya ibu-ibu. Nah, kita semua wajib untuk menjamin agar penyandang disabilitas itu mendapatkan hak-hak hak-hak yang seharusnya mereka terima. Dalam artian di sini memudahkan, memberikan jalan agar penyandang disabilitas itu mudah dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Begitu ya ibu-ibu.